Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garasi 91, balik lagi di channel kita Garasi 91. Nah, sekarang kita mau bahas ya, kita mau balas-balas komen-komen Sobat Garasi 91 yang banyak nanya nih, budget-budget yang nggak nyampe 250 juta. Masih relevan, mobil masih enak dipakai, dapat tahun muda ya, terus mobil itu juga bisa dipakai daily. Nah, sekarang kita sudah sajikan ya, WRV. Kita komparasi dengan Yaris ya di kedua mobil ini. Seperti apa komparasi kedua mobil ini? Tonton terus sampai selesai. Sobat Garasi 91, selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Mobil bukan bekas banjir, bukan bekas insiden parah, kanan darurat di seluruh Indonesia 24 jam. Itu selama 1 tahun. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Oke, Sobat Garasi 91, dari kedua mobil ini udah pasti ya beda segmen ya, udah pasti beda segmen, beda gaya, beda genre ya. Cuman di sini mungkin kalau dengar kata Yaris itu udah legendaris juga kali ya. Karena Yaris udah lama ya, dari tahun 2006 ya kalau yang disebut tuh Yaris Bakpao. Yaris Bakpao terus kita sebut Yaris Bakpao tuh terus mengalami facelift ya, perubahan model di tahun 2014 Yaris mengalami perubahan model ya. Nah, yang di 2014 itu secara handling itu ada yang bilang agak kurang enak gitu ya. Nah, penyempurnaan lagi di tahun 2019. Ini kebetulan kita tahun 2020 yang TRD. Ini yang tipe RS. Nah, kedua mobil ini kalau dibilang kenapa kita bahas komparasi kedua mobil ini walaupun beda ya, beda genre tapi harganya mirip-mirip. Dan ini masih menjadi mobil idaman kaula muda ya. Sobat Garasi 91 untuk kebutuhan harian, perawatannya gampang, pajaknya nggak begitu mahal, terus perawatannya nggak mahal dan murah ya, dan murah. Terus ya mobil-mobil tahun segini mungkin ada perawatan-perawatan yang cuman minor-minor lah, gitu. Paling cuman dalam jangka waktu misalnya ini tahun 2020 gitu, ini tahun 2023. Ini juga kilometer masih pada rendah ya. Ini belum ada yang nyampe di kilometer 30.000 gitu ya. Paling perawatan-perawatan minor yang emang fast moving kayak ganti oli ya, ganti apa namanya, kayak liquid yang emang harus diganti, kayak air radiator dan lain-lain. Palingnya cuman yang kayak gitu-gitu ya. Terus kenapa kita pilih kedua mobil ini juga? Yang pertama tadi dari segi harga, kedua masih menjadi favorit kaula muda. Terus mobil ini compact ya. Mobil ini compact. Terus secara model juga ya. Secara model juga buat nongkrong bisa, buat harian bisa, buat belajar bisa, buat kuliah bisa, buat ke sekolahnya bisa. Honda ini mungkin ini segmentasi yang baru buat di Honda. Sebelumnya kan Jazz itu sebenarnya ini lebih ke Jazz. Lebih ke Jazz ya? Iya, ini lebih ke Jazz-nya. Nah, Honda akhirnya suntik mati dari produk Jazz. Jazz diganti dengan Honda City ya, Honda City hatchback. Dia compact SUV ya, atau dibilang crossover gitu. City car tapi ground clearance tinggi, udah pasti beda nih ground clearance-nya. Kita mau bahas ini dulu ya, WRV. Ground clearance beda. Secara model ini lebih auranya lebih unsur elegan malah. Ya, kalau di Yaris lebih sporty. Kita juga udah bisa nebak desain ini ala-ala Honda ya, ciri khas Honda ya. Dia biasanya ngelancip di sini nih, terus ke grillnya. Yang nggak terlalu agresif, tapi malah bisa nonjolin, walaupun dia masih ada kesan-kesan sportinya, tapi juga bisa yang lebih dominan malah unsur elegannya. Terus ya udah pasti ya mobil-mobil sekarang udah keyless. Terus ini dia crossover ya. Ini roof rail. Kita belum pernah nyobain ya, tapi ini nggak mungkin. Ini nggak bisa digunain buat dipakein crossbar. Ini nggak bisa. Ya antara gimmick, tapi ini ada juga nih lubangnya nih. Ada lubangnya, kemungkinan bisa dipakai juga crossbar yang emang khusus untuk WRV. Dia udah keyless entry juga, ya.
Terus dia kalau velg pasti lebih lebar ya, lebih besar secara diameter dibanding Yaris gitu. Dia dengan diameter 17 dibalut dengan profil ban 21555. Ini masih original dari pabrikan nih. Dapatnya Bridgestone Turanza gitu dengan aksen two tone ya, polish dengan warna hitam. Oke, kita ke mesin ya. Ini hampir sama nih. Mesin ya bukan hampir sama ya, emang sama ya. Dipakai juga dari GS GK5 ya. Masih sama ya. Berarti kalau dibilang kuno juga enggak. Cuman ya udah pemakaian lama ya, dari GS juga udah pakai mesin ini sama semua. Gitu, 1500 dengan torsi 145 Nm dengan tenaga 120 PS. Ya bukan hampir sama, memang plug. Ini mesin yang digunain di Jazz. Mesinnya halus ya, terus akselerasi juga lumayan enak dipakai buat dalam kota, enak buat akselerasi, buat ngebut-ngebut juga masih cukup gitu. Terus ya kalau bandel udah pasti ya, udah terbukti nih mesin bandel, perawatan gampang, spare part berlimpah, udah perawatan murah. Oke, kita masuk ke interiornya. Udah keyless entry. Dengan transmisi juga sama ya. Transmisi sama. Transmisi CVT-nya. Terus dia belum teleskopik cuy. Belum teleskopik. Tilt steering belum teleskopik. Terus duduk ya hampir-hampir sama kayak duduk di, hampir sama nih joknya sama BRV-nya. Hampir sama BRV-nya. Ya duduk di sini berasa duduk di mobil dengan ground clearance tinggi ya. Maksudnya visibilitas gitu, jarak pandang, terus kita ngelihat tuh ya kita berasa tinggi di mobil ini gitu. Nggak kayak kita duduk di Jazz ya, nggak kayak kita duduk di Jazz gitu, terasa rendahnya tuh berasa banget tuh, terasa rendahnya kayaknya kita hampir mepet ke aspal tuh kalau kita duduk di Jazz. Terus kita duduk di City ya. Ya Jazz pendek, makanya hampir mirip lah sama Yaris. Terus head unit udah Android Auto dengan Apple CarPlay ya. Dia nggak ada yang spesial ya dari fiturnya ya di sini. Belum sensing dia. Belum cruise control juga ya, kebetulan ini yang karena dengan kita mau compare dengan Yaris itu yang budget nggak jauh dari 200 juta ya ini gitu, yang bukan tipe sensingnya gitu. WRV itu ada tipe sensingnya tuh, udah adaptive cruise control gitu ya. Kita dapat nih kilometer 30.000 ya, kayak ininya nih, ini masih plastikan juga nih, konsol transmisinya masih plastikan. Dashboard memang mirip Brio, tapi di sini emang ya lebih mewah lah, lebih mewah di sini. Kayak di sini ada material soft touch-nya ya, dengan jahitan-jahitan asli ya, ada list-list merahnya. Di dalam kesannya sporty ya. Terus joknya dengan kulit ya, dicampur dengan bahan fabrik di bagian paha sama di bagian punggung samping gitu, dengan jahitan-jahitan juga, jahitan-jahitan merah, jahitan-jahitan asli. Sama HRV ya pasti lebih luas HRV ya. Tapi di belakang juga nggak ada. Cuman AC di depan juga masih berasa ya, ke belakang. AC selangkangan nggak ada. AC selangkangan nggak ada. Tapi jok juga dia fix ya, dia fix dengan headrest. Cukup lumayan enak loh. Sempit Cukup. tapi enggak. Nggak sempit, enak. Gue masih dengan duduk gue yang paling enak tadi depan ya, dengan tinggi gue 181 cm, ini masih sisa 4 jari lebih duduk di sini. Proper lah Sobat Garis 91. Makanya buat harian, buat kaula muda ya, buat Sobat Garis 91 yang masih keluarga muda juga, keluarga baru, sampai 2 anak. Bahkan 3 anak kecil ya, 3 anak kecil kalau duduk di belakang ini juga masih enak
Duduk di tengah juga masih bisa. Tapi untuk anak kecil ya, duduk di tengah ya. Cukup lah di belakang lah. Bisa menampung gue juga dengan yang tinggi 181 cm. Ya, dia hatchback juga ya, dia hatchback. Terus, nah kenapa beberapa mobil yang sekarang populer ya di Indonesia ya, mobil hatchback ya. Ternyata pajak mobil sedan dengan mobil hatchback, ternyata bisa lebih mahal di pajak mobil sedan. Makanya City yang dulunya terkenal dengan sedan, sekarang juga dibikin hatchback gitu. Nah, kayak Civic hatchback, itu Civic hatchback pun juga lebih, pajaknya agak sedikit lebih murah daripada Civic yang model sedan gitu. Ternyata karena dia masuk ke tipe minibus yang hatchback. Kalau yang sedan masuknya sedan, jadi mempengaruhi nilai jual barang mewahnya. Bagasi ya lumayan ya. Bagasi lumayan, dia juga bisa dilipat jadi rata lantai. Oh, nggak rata lantai ternyata. Tapi dia bisa 2 step nih kayaknya. Oh, nggak bisa 2 step. Orang nggak bisa masuk. Hah? Arul bisa masuk sini. Nanti ya di-spill ya. Arul ya, di-spill tuh Arul tuh. Siapa sih Arul? Bagasi lumayan lah, bagasi lumayan. Ya, yang gue bilang ya, untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga muda, teman-teman kaula muda ya, teman-teman yang untuk kebutuhannya harian, ini masih cukup dan proper. Ini kita ke Yaris gitu. Nah, kalau Yaris, ini kan kebetulan yang tahun 2020, Yaris TRD juga udah yang di atas, yang udah mulai GR, itu sudah full LED juga. Kalau yang ini masih proyektor. Kalau gua suruh milih mobil yang proyektor atau yang full LED, gua lebih pilih yang proyektor. Bisa diganti. Soalnya kalau nggak headlampnya proyektor, nggak proyektor begini, yang tanpa proyektor itu lampu bisa nyebar. Karena dia terang kan ya. Dia terang, sinarnya juga lebih padat, lebih tajam, nyebar, akhirnya bisa menyilaukan pengemudi lain di depannya. Tapi kalau pakai proyektor, dipakein HID itu sebenarnya enak banget. Fog lamp-nya juga masih halogen. Ya TRD ala-ala TRD ya. Suka ada merah-merah kayak begini. Terus untuk yang facelift ini oke lah perubahannya di Yaris yang sebelumnya. Di Yaris sebelumnya terus perubahan ke facelift ini itu udah mengalami perubahan yang lumayan ya. Oke, kita ke mesin ya. Mesinnya ini udah pada apal kali ya. Mesin 2NR FE. Ini mesin yang dipakai Sienta, Avanza nggak sih, sama? yang dipakai Avanza, Avanza juga sama ya? sama semua. Yang di Sama juga mesin sama. sama. Makanya kita pas nih bahasnya kayak begini nih. Ya. Ya ini nggak terlalu, tenaganya juga terpaut jauh sama mesin WRV ya. Ini menghasilkan tenaga 107 PS dengan torsi 140 Nm ya. Ya kalau ngebut pasti lebih ngebut WRV gitu, Sobat Hero 91. Tapi mesin ini ya sama-sama lah. Kenapa kita pilih ini buat teman-teman yang nanya, yang komen ya, dengan budget-budget segitu yang masih affordable, yang masih perawatannya enak, nggak worry pakainya, spare part gampang melimpah ya, mobil ini emang. Mesinnya juga sama-sama tuh, Honda pakai platform mesin yang sama, ini juga Toyota punya mesin yang dipakai di mobil-mobilnya yang lain gitu. Terus ya kalau kita keliling ya, dia punya spoiler, sporty banget lah. Yaris ini sporty banget. Yang model ini itu lumayan banyak peningkatan dari model sebelumnya ya. Dia spoiler juga model yang di sini ada siripnya. Di sini juga ada airflow-nya ya, ada airflow-nya di sini. Di sini body kitnya juga cukup agresif ya. Oke, kita di dalam Yaris. Kalau gue ngerasain joknya, ya gue nggak tahu karena badan gue yang besar kali ya. Cuman ya kalau duduk joknya enakan duduk di jok WRV. Joknya Yaris tuh lebih kecil gitu. Tapi kalau badannya nggak terlalu besar kayak gue mungkin ya. Kalau kayak mungkin seiza gitu ya. Ini sebenarnya malah lebih enak, lebih pas. Jadi joknya tuh kayak meluk. Ini
sanggahan punggung yang samping nih sebenarnya malah kalau WRV itu lebih datar ya. Kalau ini tuh sebenarnya malah ada buat menyanggah punggungnya tuh malah lebih maju gitu. Jadi kalau badannya nggak terlalu besar, pakai mobil ini malah jauh lebih enak. Jadi ngepas kayak dipeluk sama jok gitu. Dipeluk sama Pajul. Dashboard yang kalau gue bilang banyak material keras-kerasnya ya, plastik-plastik keras. Ada jahitan-jahitan palsunya. Dashboardnya ya lebih enak melihatnya di WRV gitu. Tapi ini kalau dibilang ini Toyota loh tapi loh. Nah itu tuh setirnya tilt steering juga, tilt steering doang. Tilt doang. Dibalut dengan kulit dengan jahitan warna merah. Ini setirnya kita dapat kilometer 29.000 ya. Ini setirnya masih bagus loh. Terus ada, kalau gue bilang juga bukan armrest nih. Kalau lo mau pakai armrestnya, lo harus duduk harus mundur begini baru lo bisa gunain armrest. Ini tinggi gue 181 cm aja, gue harus segini nyetirnya. Armrestnya nggak kena, nggak dapet. Paling yang di kanan, kurang maju, kurang tinggi. Kalau gue bilang apa ya, penempatannya kurang pas sih. Mobil ground clearance pendek, cuman berasa ya mobil compact dan kayaknya antep aja. Buat speed, buat nyalip-nyalip nih berasa mobil kayaknya lincah aja rasanya tuh, baru rasanya tuh. Visibilitas mobil Toyota nggak banyak adaptasi. Cuman berasanya mobil kesannya, auranya gue duduk di sini tuh mobil sporty, itu yang bisa digambarin. Duduk di belakang Yaris sekarang. AC juga cuma di depan ya. AC cuma di depan. Nah, duduk di belakang hampir mirip. Tapi gue berasa kayak buat kaki gue ya, legroomnya agak berasa lebih luas di Yaris. Iya, nah itu ya, unik ya. Mobil kelihatan lebih kecil, lebih compact ya, terus lebih pendek, tapi berasa lebih luas di Yaris gitu. Terus gue duduk juga berasa lebih ini juga nih. Fix gitu. Fix ya. Iya fix. Tapi cukup ya, nggak perlu dirubah-rubah. Jok, gue juga nggak terlalu tegak. Headroom juga masih lumayan ya, ada sekitar 4 jari ya headroomnya. Enak, duduk di belakang, gue berasa legroomnya berasa lebih, lebih luas ya. Jarak di depan, gue masih sisa 4 jari lebih gue. Dengan jarak bangku depan yang enak buat gue nyetir tadi ya. AC cuman dari depan, tapi untuk dimensi segini gue rasa cukup buat mobil ini. Bagasi. Lebih, coba deh di atas kertas, tampilin ya nanti ya. Nanti tampilin tim garasi lebih gede mana sih. Cuman kalau gue ngeliat secara kasat mata, ya hampir-hampir mirip, tapi kayaknya lebih besar di Yaris. Karena dia punya lantai yang masuk ke dalam. Gitu, sama penempatan ban serep juga di sini. Ban serepnya asli. Velgnya juga velg aslinya. Ini ban serep belum turun nih Sobat Giri 91. Kilometer 20.000 Sobat Giri 91. Ayo, warna langka, warna kuning pula. Sobat Giri 91, dari kedua mobil ini kita cobain mana dulu? Kita cobain ke WRV yuk. Let's go. Oke, Sobat Giri 91, kita di dalam WRV ya. Gerus banget nih mobil. Kilometer 37.000, mobil-mobil bau-bau mobil baru ya. Iya. Terus setirnya juga masih bagus banget ya. Interior hampir kayak baru, beneran nih. Interior hampir kayak baru, cat juga full ori. Gue duduk ya tadi ya, yang udah kita jelasin juga ya. Duduk di WRV itu berasa lebih tinggi, udah pasti karena ground clearance dan dia genrenya juga ini ya, crossover atau ya compact SUV gitu. Ground clearance-nya lebih tinggi.
seperti yang udah-udah ya. Kalau Honda emang posisi duduk tuh di posisi driver ya. Apa ya, fun to drive ya gitu ya Honda ya. Enak. Maksudnya kalau buat kita ngendarin sendiri gini ya, ini enak banget. Kayaknya mobil nyatu gitu loh. Kayaknya mobil tuh nurut sama kita. Akselerasi juga enak. Untuk awalan itu akselerasinya enak. Suspensinya emang berasa. Dia crossover atau dia ya ground clearance-nya tinggi ya. Cuman gue nggak ngerasain ini loh, limbung ya. Nggak tahu ya di kecepatan tinggi ya. Tapi kan biasanya harusnya udah berasa ya di kecepatan walaupun cuman sekitar 40-60 tadi ya. Nggak berasa limbung. Terus akselerasinya kalau buat stop and go atau buat nyalip butuh akselerasi mendadak yang harus nyalip gitu ya. Ini juga cukup. Kalau kita mau muter juga radius putarnya tuh dia lebih pendek. Jadi radius putarnya ini lebih matah daripada Yaris. Mobil baru, mobil tahun muda, harga second. Cuman kalau buat jalan, buat driving experience-nya nggak ada komplain lah. Ya paling komplain inilah dia belum teleskopik. Jadi ini kayaknya kemunduran nih. Kalau lebih enak lagi agak maju sedikit gitu. Tapi kan dia setelahnya cuman tilt steering. Jadi nggak ini. Nah nih keunggulan dari WRV ya, memang ini mobil yang dengan ground clearance tinggi menjawab kebutuhan dari konsumen masyarakat Indonesia ya. Jadi kayak lobang-lobang, terus gajulukan, polisi tidurnya kan kalau bikin tuh suka nggak ngotak ya. Nggak ngotak. Bukan polisi tidur lagi tuh. Lagi Itu perumahan tuh Pak, perumahan kadang polisi itu tidur. gunung dipindahin gitu. Gunung dipindahin. Soalnya harusnya ada juga ya aturan regulasi yang mengatur batas ketinggian dari polisi tidur gitu. Tapi ya karena ini mobil ini ground clearance tinggi ya, karena kebiasaan orang kita nggak pakai aturan ya, bikin kayak polisi tidur ya kan di beberapa komplek ya, nggak semua tapi kita kadang nemuin polisi tidur kok tinggi-tinggi. Kadang ada yang juga pakai bahan yang agak tajam tuh buat speed bumpernya tuh. Honda ya memang karakternya untuk berkendara, untuk nyetir tuh enak. Honda itu karakternya. Tapi dia emang karakter suspensinya stiff ya, padahal ini mobil ini lah. Mobil dengan ground clearance tinggi. Harusnya kan secara travel suspensi bisa lebih panjang. Nah, ketika travel suspensinya panjang harusnya bisa dimanfaatkan untuk biar mobil ini lebih agak empuk. Tapi berasanya ini mobil stiff, keras. Suspensinya karakternya lebih ke keras. Bukan agak ya, kategorinya untuk ukuran mobil dengan ground clearance segini tuh termasuk keras, Sobat Garis 91. Kesimpulannya di mobil ini, ya, kalau Sobat Garis 91 pengen kebutuhan yang mobil compact, SUV, ground clearance-nya agak tinggi ya, dipakai harian, dipakai dalam kota, buat city car, buat kebutuhan keluarga baru ya, punya 2 anak, ini masih proper ya, nerjang banjir yang banjir sedang lah, banjir dikit, nggak terlalu tinggi, banjirnya nggak terlalu tinggi, Sobat Yaris 91. Oke, kita cobain ke Yaris yuk. Oke, Sobat Garis 91, kita sekarang udah di dalam Yaris TRD ya, 2020 km, 20.000 sob, nggak nyampe 30.000. 6 tahun. Ini juga ternyata bodinya udah di nano coating di Scuto. Oh ini Pak. Udah di coating ya, warnanya juga keluar. Warna ini nih, warna yang cukup langka ya, warna unggulan juga nih. Udah berasa kalau ini kayaknya lebih antep. Gue ngerasain kayak lebih antep di Yaris. Ya mungkin ground clearance kan lebih rendah ya. Airbagnya malah lebih banyak nih. Dia ada 7 airbag ya, di Yaris. 7 airbag malah lebih niat nih Yaris. Berasa lebih kalem ya malah ya, nyetir ginian. Berasa lebih kalem. Dibilang keras juga enggak.
pas sih. Ini Toyota kalau gue bilang lumayan ya, bisa bikin penyempurnaan nih di Yaris ini dibanding Yaris Lele ya. Kalau dulu sebutnya sebelum ini Yaris Lele, terus ini jadi Yaris Joker. Sebutannya aneh-aneh aja ya, orang Indonesia ya. Yaris Bakpao. Ada lagi Yaris Bakpao. Radius putarnya nih emang lebih jauh daripada WRV. Ya itulah kekurangannya ya. Teleskopik itu lumayan cukup membantu ya. Harusnya nih kalau mau lebih enak lagi, setirnya agak maju lagi ke gue nih sedikit. Dibilang capek, pegel juga enggak. Cuman joknya emang berasa lebih, soalnya mungkin WRV lebih datar ya, tekstur atau bentuk dari joknya tuh di punggung tuh. Kalau ini tuh dia lebih ada bentuk yang ke sampingnya agak maju. Makanya kalau gue bilang badannya nggak segede gue, harusnya malah lebih enak pakai ini mobil. Belakang empuk sih. Empuk ya? Iya kan? Nah, Sobat Yaris 91. Nih, perbedaannya bener kan? Tadi yang gue bilang ya, duduk di belakang Yaris itu malah sedikit lebih nyaman ya, Ru? Daripada di WRV. Tapi kalau sensasi atau rasa berkendaranya, rasa kita nyetir ya, masih enak kalau gue masih enak di WRV. Tapi di sini makanya plus minus lah. Dibilang enak banget, jauh lebih enak banget WRV juga enggak. Soalnya di sini berasa juga kayaknya gue ngerasain kayak jadi lebih santai ya, lebih kalem, lebih santai. Kalau di WRV itu lebih fun to drive ya. Kalau di sini tuh lebih santai, lebih kalem buat jalan-jalan santai gini. Lebih rileks lah nyetir Yaris. Karena dia pendek. Nah, tapi dia pendek, travel suspensi kan harusnya lebih panjangan WRV ya. Tapi empuk malah gue ngerasain lebih empuk di Yaris karakter suspensinya. Nah, akselerasi memang berasa ya. Ya, secara tenaga juga lumayan jauh ya, terpaut 20 PS ya. Hampir 20 PS. Nih, dia emang agak sedikit lebih lemot ya. Lebih lemot. Tarikannya lebih lemot daripada di WRV. Oke, kesimpulannya Sobat Garis 91. Kalau lo mau mobil yang lumayan bisa diandelin lah di jalan-jalan kota besar ya, di jalan-jalan dengan karakter jalan-jalan di Indonesia ya, khususnya di Jabodetabek, jalan-jalan yang mungkin banyak berlobang, banyak yang bergelombang, banyak jalan-jalan yang perlu ground clearance tinggi, mobil-mobil tinggi, lo pakai yang WRV. Tapi kalau lo pengen sensasi berkendara, mobil yang kalem, santai, ya relax, dipakai itu berasa berasa karakter yang dewasa ya. Lo pakai nih, lo pilih Yaris. Ini budgetnya sama-sama nggak nyampe 250 juta, bahkan 200 jutaan kecil. Kalau di WRV ya tadi ya, ciri khas Honda lo ngendarain sendiri itu lebih enak. Kalau di sini tadi sampai ke penumpangnya juga berasa lebih enak dibanding di WRV. Ya silakan Sobat Garis 91 tentukan pilihannya. Kalau dari segi perawatan, dari pajak, biaya tahunan ya, secara biaya tahunan itu hampir-hampir mirip lah. Dan kalau dibilang spare part perawatan ini bukan isunya lagi untuk membicarakan mobil-mobil ini, karena mobil-mobil ini yang secara perawatan kalau dibilang bisa sambil merem buat ngerawat nih mobil. Jadi mobil yang logis untuk Sobat Garis 91 pakai, stylenya dapat, prestisnya juga dapat ya, fungsionalitasnya juga Sobat Garis 91 dapetin di mobil ini. Oke, Sobat Garis 91, kita udah komparasi ya kedua mobil ini ya. Semoga informasi kita bermanfaat dan cukup membantu Sobat Garis 91 dalam menentukan mobil pilihan teman-teman sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, dan semoga konten ini bisa menjawab pertanyaan-pernyataan dari Sobat Garis 91 yang komen di YouTube kita. Kalau Sobat Garis 91 suka dengan kedua mobil ini, silakan Sobat Garis 91 kunjungi showroom kita, ada di Garasi 91 Cipinang, Garasi 91 Jati Asih, dan Garasi 91 Pekayon. Kalau Sobat Garis 91 masih mau tanya-tanya dulu, mau secara lengkap stok kita, bisa kunjungi website kita di www.garasi91.com.
Bisa juga kontak tim kita di Instagram kita, di TikTok kita juga ada @garasi91. Ya, Sobat Garasi 91, kalau suka dengan konten ini, silakan like, subscribe, share ke teman-teman Sobat Garasi 91. Semoga konten-konten selanjutnya bisa lebih semangat lagi ya, dan semoga bisa membantu memberikan informasi para teman-teman Sobat Garasi 91 dengan info-info yang bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.